Sebelum kita membahas materi mengenai bab 1 yaitu interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bab ke-1 ini. Tujuan yang pertama di mana siswa diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Tujuan yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Tujuan yang keempat, siswa diharapkan dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian, tujuan yang terakhir, di mana siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai negara-negara yang ada di ASEAN, serta interaksi dan pengaruhnya. Awalnya, kita akan membahas kondisi geografis, sumber daya, dan penduduk di negara ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian, bab ini akan ditutup dengan pembahasan dampak dari interaksi antar ruang negara-negara yang ada di ASEAN. Potensi sumber daya alam yang ada di kawasan negara-negara Asia Tenggara terbilang cukup bervariatif, mulai dari tumbuh-tumbuhan, mineral, dan tambang. Beberapa negara memanfaatkan ketersediaan tambang dan mineral ini sebagai sumber utama dari devisa negaranya. Namun, ada juga beberapa negara yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber utama devisa bagi negara mereka. Apa saja? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber daya alam terbesar di negara Brunei adalah minyak dan gas bumi. Selain industri yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, Brunei juga memiliki industri lokal yang mencakup industri kain, tenun, dan logam. Negara Brunei juga didominasi dengan ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian timurnya. Perekonomian negara Filipina sebagian besar didukung oleh sektor jasa. Kegiatan penduduk Filipina 50%-nya bekerja di sektor jasa, sedangkan 35%-nya sebagai petani. Filipina juga merupakan negara kepulauan yang memiliki gunung api sebagai rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Kondisi tanah yang subur sangat menunjang kegiatan agraris yang meliputi bidang pertanian berupa padi, jagung, dan abaka atau serat Manila. Kemudian bidang perikanan dan kehutanan. Selain itu, sungai yang pendek-pendek dengan aliran yang deras dimanfaatkan sebagai sumber energi. Indonesia merupakan negara agraris yang didukung oleh jenis tanah yang subur dan beriklim tropis. Perekonomian Indonesia didukung oleh komoditas ekspor migas dan non-migas. Perindustrian Indonesia juga berkembang, antara lain industri pembuatan garmen dan sepatu. Persebaran tanah umumnya subur karena memiliki banyak gunung berapi. Kemudian, Indonesia juga memiliki garis pantai yang panjang dan perairan laut yang luas. Indonesia kaya akan barang tambang, hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta memiliki berbagai potensi sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, air terjun, panas bumi, dan ombak. Perekonomian utama Kamboja adalah pertanian. Meskipun demikian, Kamboja juga memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet, dan semen. Mayoritas daratan di Kamboja adalah berupa daratan rendah yang dilalui banyak sungai besar dan kecil. Kondisi tanahnya yang subur menjadikan negeri ini sebagai salah satu penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Di samping itu, Kamboja juga memiliki hutan yang cukup luas. Kamboja mempunyai danau terluas di Asia Tenggara yang disebut dengan Danau Tonle Sap. Negara berikutnya adalah Laos. Perekonomian Laos didominasi oleh sektor pertanian. Meski demikian,
Terdapat industri di Laos seperti pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, pembuatan batu bara, industri rokok, sepatu, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan laut. Kemudian, Laos juga mempunyai lembah sungai yang subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan terutama padi, kopi, dan tembakau. Kemudian, Laos juga memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayah Laos didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat, sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya. Negara yang berikutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Dari sisi industri, Malaysia cukup maju, terutama dari industri elektronik dan mobil. Malaysia memiliki mobil nasional bermerek Proton. Negara Malaysia juga memiliki tanah yang subur karena sebagian besar banyak terdapat gunung api dan curah hujan yang cukup tinggi. Malaysia juga kaya hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, buah dan sayuran tropis, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Selain itu, Malaysia juga memiliki wilayah hutan tropis yang masih cukup luas di wilayah Malaysia Timur. Kemudian negara yang berikutnya adalah Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan. Meski demikian, industri di Myanmar juga berkembang, seperti tekstil, semen, pengolahan gula, penyulingan minyak bumi, dan keramik. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif, mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura telah menjadi dasar perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai sarana dan prasarana yang modern. Singapura sebagai negara industri modern menghasilkan beraneka ragaman barang seperti hasil penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, pakaian jadi, percetakan, dan penerbitan. Selain perdagangan dan industri, Singapura juga menjadi induk bank bagi banyak negara. Singapura juga merupakan negara tujuan wisata dan pendidikan. Singapura memiliki banyak pulau yang mengelilingi pulau utama. Kemudian, Singapura juga banyak memiliki waduk yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber energi. Malaysia memiliki letak yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran. Malaysia juga memiliki keadaan di daratan utama relatif rata atau datar, sehingga pembangunan fisik dapat dilaksanakan ke segala arah tanpa adanya rintangan alam yang berarti. Yang berikutnya adalah negara Thailand. Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya, sehingga menjadi lumbung pertanian atau gudang beras bagi wilayah Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, beberapa industri lain seperti yang dikembangkan adalah industri elektronika, otomotif, dan tekstil. Negara Thailand memiliki variasi bentang alam yang seragam. Kemudian wilayahnya relatif subur karena banyak terdapat gunung api dan lembah-lembah sungai. Selain itu, Vietnam juga kaya akan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil hutan seperti padi, jagung, tebu, umbi-umbian, buah-buahan tropis, karet, cengkih, kopra, dan berbagai macam jenis kayu. Selain itu, Vietnam juga memiliki potensi peternakan yang besar, terutama ternak babi dan kerbau. Kemudian, Vietnam memiliki pantai yang indah dan perairan laut di kawasan teluk yang tenang. Negara berikutnya adalah Vietnam.
Salah satu sumber pendapatan terbesar Vietnam adalah beras. Vietnam merupakan negara pengekspor beras ketiga terbesar di dunia. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain semen, tekstil, makanan, bahan kimia, kertas, dan pupuk. Negara Vietnam yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur dengan bentuk wilayah memanjang dari utara ke selatan, menjadikan negara ini memiliki garis pantai yang cukup panjang. Bentang alamnya bervariatif, dari dataran pantai hingga pegunungan. Banyaknya gunung api dan lembah sungai menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur, sehingga sangat menunjang kegiatan di sektor agraris. Di bidang pertanian, Vietnam mampu menjadi lumbung beras di Asia Tenggara. Sementara itu, hasil perkebunan meliputi tembakau, teh, kopi, dan karet. Sedangkan hasil pertambangan berupa minyak bumi, batu bara, dan biji besi. Negara yang terakhir adalah Timor Leste. Timor Leste mempunyai garis pantai yang cukup panjang dan wilayah perairan lautnya cukup luas. Kemudian wilayah daratannya bervariasi dari dataran pantai hingga pegunungan. Namun mayoritas ketampakan alamnya berupa pegunungan. Selain itu, Singapura juga banyak aliran sungai. Singapura juga mempunyai wilayah hutan yang cukup luas, terutama di kawasan pegunungan. Kemudian, Singapura memiliki kekayaan barang-barang mineral, baik di dalam maupun di lautan. Demikianlah pembahasan mengenai sumber daya alam negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini ada tugas, silakan dikerjakan. Untuk materi bab 1 bagian B cukup sampai di sini dulu. Untuk pembahasan selanjutnya silakan lihat di video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama dalam pembuatan